Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, ini pada pulang ke rumah semua. Pak. Pulang ke rumah kemarin, Pak? Iya, Pak. Pulang ke rumah. Oke ya. Ini saya mute dulu ya, yang semuanya. Jadi kalau ada yang mau gabung nanti, kalau ada yang ditanyakan nanti silakan angkat tangan. Oke, saya mute dulu. Oke, hari ini kita akan coba bahas tentang keterampilan kedua. Keterampilan sebelumnya kan keterampilan membuka dan penutup pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keterampilan mengadakan variasi. Jadi, nanti akan kita bahas lebih lanjut, kita kupas apa itu variasi dalam proses pembelajaran. Nah, pertama-tama kita akan pahami dulu bahwasanya ini sudut pandang konstruktivis ya. Jadi peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda satu sama lain. Jadi ini harus dipahami terlebih dahulu bahwasanya peserta didik itu belum tentu sama setiap orang gaya belajarnya. Nanti ada gaya belajarnya banyak, nanti ada saya jelaskan satu-satu di slide berikutnya. Jadi peserta didik itu kita harus pahami bahwasanya gaya belajarnya berbeda-beda ya. Intinya seperti ini. Manusia itu pasti tidak sama, ya. Jadi kemampuan dia memahami suatu materi, minat dia belajarnya itu berbeda-beda. Karena itu kita harus pahami bahwasanya peserta didik itu memiliki gaya belajar yang berbeda satu sama lain. Ini akan menjadi dasar nanti kenapa jadi kita harus mengadakan variasi. Karena dalam proses pembelajaran kita harus mengakomodasi setidaknya separuh atau mungkin kalau bisa semuanya, kalau bisa semua apa yang dibutuhkan oleh peserta didik gitu ya. Nah, dengan kita mengakomodasi semuanya, maka nanti diharapkan tujuan pembelajaran itu dapat terpenuhi. Oke, berikutnya. Oke, apa sih tujuan utama mengadakan variasi? Jadi kan kalau sebelumnya tujuan utama untuk membuka dan menutup itu adalah intinya adalah memusatkan perhatian siswa, perhatian peserta didik ya. Nah, kalau di tujuan utama mengadakan variasi itu yang pertama untuk memberdayakan potensi peserta didik secara optimal sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan efektif. Dengan adanya variasi dalam proses pembelajaran itu, maka kita dapat menggali atau mengupayakan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik supaya mereka itu merasa bahwasanya, oh apa yang saya dapatkan selama itu bermakna. Apa yang saya dapatkan dari proses pembelajaran itu dapat mereka pakai untuk misalkan kehidupan di masa datang dan sebagainya gitu ya. Nah, dengan menggunakan variasi, dengan adanya variasi, maka kita dapat memberdayakan potensi peserta didik secara optimal. Oke, yang kedua, untuk mengatasi kebosanan. Nah, dengan adanya variasi, terutama di sejarah apalagi ya, kalau misalnya gurunya hanya ceramah dan ceramah, diskusi, tanya jawab, ya otomatis dia akan ya istilahnya bosan lah. Coba kalau misalkan ada permainan kah dan sebagainya, itu kan bentuk variasinya. Nah, otomatis itu akan mengatasi kebosanan peserta didik. Yang ketiga tujuan utamanya adalah meningkatkan motivasi. Setelah mereka berminat, maka kita perlu meningkatkan motivasi peserta didik dengan entah itu motivasi belajarnya, motivasi dia masuk kelas, motivasi dan mempelajari mata pelajarannya. Nah, itu nanti akan dengan adanya variasi itu akan meningkatkan motivasi peserta didik. Oke, berikutnya yang terakhir, tujuan utama yang dengan variasi itu adalah untuk meningkatkan perhatian peserta didik selama proses pembelajaran. Dengan adanya variasi selama proses pembelajaran berlangsung, maka otomatis kita akan membimbing mereka dengan apa yang sudah kita adakan, dengan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Oleh karena itu, dengan adanya variasi, itu dapat meningkatkan perhatian. Jadi yang pertama untuk memberdayakan potensi peserta didik, yang kedua untuk mengatasi kebosanan, ya, yang ketiga untuk meningkatkan motivasi, yang terakhir adalah untuk meningkatkan perhatian. Jadi intinya adalah semua keterampilan itu ada tujuannya masing-masing. Oke, berikutnya. Oke. Nah, saya akan kupas dulu apa itu guru kreatif ya.
Ini ada hubungan dengan variasi nanti ya, dengan pembahasan-pembahasan di slide berikutnya. Nah, guru yang kreatif itu pasti adalah guru yang mampu memberikan kegiatan kreatif, ya pastilah ya. Kegiatan kreatif itu apa? Dengan mengadakan variasi. Nah, yang kedua, ketika guru itu menjadi kreatif, maka otomatis guru itu memberikan dampak yang nyata bagi peserta didik. Misalkan mungkin perhatiannya meningkat, motivasi belajar sejarahnya meningkat, kemudian bisa juga misalkan minat belajarnya meningkat. Nah, itulah yang harus diulik oleh seorang guru. Bagaimana caranya menciptakan suasana-suasana yang kreatif bagi peserta didiknya. Kemudian yang ketiga, ya, guru yang kreatif itu pasti dia memiliki pengetahuan mengenai mata pelajaran dan pengetahuan pedagogis serta keterampilan mengajar yang baik. Ini jelas ya, ini sangat jelas. Jadi guru yang kreatif itu pasti dia menguasai dulu isi materi mata pelajarannya. Menguasai menguasai bukan berarti menghafal, tapi dia memahami mana bagian materi yang mungkin sulit bagi siswa. Nah, itulah nanti akan dibuatnya menjadi kegiatan-kegiatan yang bersifat misalnya melibatkan siswa secara langsung atau mengadakan variasi-variasi seperti apa. Ini sebenarnya ya makanya ada yang bilang bahwa mengajar itu adalah seni. Ya jelas seni karena kita memahami bagian mana yang merasa sulit, bagi kita aja sulit apalagi bagi siswa kan misalkan. Nah, dengan kesulitan itulah kita mengajak mereka untuk bermain, misalkan ada teams game turnamen misalkan. Kemudian ada pola belajar yang lainnya misalkan, kemudian ada model belajar yang lainnya. Yang itu nanti semuanya dengan adanya pengetahuan mata pelajaran, pengetahuan pedagogis itu pengetahuan terkait proses pembelajarannya. Nah, dengan adanya pengetahuan ini serta keterampilan mengajar yang baik, otomatis guru itu akan menjadi kreatif, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, nah, dengan adanya memberikan kegiatan kreatif, memberikan dampak nyata, menguasai materi, menguasai ilmu pendidikannya, menguasai keterampilan mengajarnya, maka otomatis dengan ketiga-tiganya ini akan mampu mengeluarkan antusias yang memotivasi peserta didik. Jelas ya. Bagi guru yang memiliki keterampilan yang sangat baik, yang menguasai materi, menguasai ilmu kependidikannya, maka otomatis dia dapat menarik minat siswa untuk belajar, menularkan antusias. Ya, maksudnya di sini. Kemudian yang berikutnya, menjadikan lingkungan yang memenuhi kebutuhan individu peserta didik untuk belajar. Jadi, ini sebenarnya sangat bagian yang kelima ini ya, yang kelima ini sebenarnya sangat penting diperhatikan bahwasanya jangan sampai kita meniru lingkungan belajar orang lain, sedangkan ketersediaan kondisi kita di lapangan, ketersediaan prasarana, ketersediaan sumber belajar dan sebagainya itu berbeda dengan sekolah yang lain. Misalkan, jangan samakan lingkungan belajar yang ada di sekolah yang ada di kota dengan sekolah yang ada di kampung. Jelas beda. Kecuali sarana prasarana yang sama. Misalkan punya internet, punya LCD di setiap kelas, gurunya mungkin juga lulusan mana gitu ya, sebagainya. Nah, jangan samakan juga, tapi pasti akan berbeda lingkungannya. Kenapa? Misalkan di pinggiran kota lingkungannya mungkin agak tenang, beda dengan sekolah yang ada di tengah kota misalnya agak berisik. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan ya. Jadi lingkungan yang dimaksud di sini adalah lingkungan belajarnya, lingkungan sekolahnya. Jangan 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 sampai kita menyamakan, "Oh, saya dapat masukan dari teman yang ngajar di sekolah sana, kayak gini." Itu belum tentu bisa diimplementasikan di sekolah kita, tempat kita ngajar. Jadi perhatikan lingkungannya untuk menyerap aspirasi dari teman yang lain mungkin bisa, tapi belum tentu bisa digunakan di sekolah kita, gitu ya. Jadi lingkungan belajar ini entah sumber belajarnya kah, entah media belajarnya kah, itu perlu diperhatikan ya. Dengan adanya guru yang kreatif, otomatis dia akan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan individu dari setiap peserta didik. Misalkan ada yang belajar dengan mendengarkan lagu misalnya, maka dia ketika di kelas memutar musik misalkan ya. Kemudian ada juga yang orang yang hanya bisa yang cepat belajarnya misalkan melihat gambarnya langsung. Nah, berarti dia bisa menggunakan slide presentasi yang ada gambarnya, misalnya gitu ya. Itu contoh saja. Jadi nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya.
Nah, kemudian yang terakhir itu adalah guru yang kreatif itu pasti mampu melibatkan peserta didik sebagai peserta aktif dalam belajar. Ya, ini jelas ya, jelas. Kenapa? Karena dia sudah kreatif, dia pasti memberikan dampak nyata bagi peserta didik, dia menguasai mata pelajarannya, menguasai ilmu pendidikannya, dan karena dia menguasai, dia mampu menurunkan antusias bagi peserta didik. Kemudian ketika dia sudah memiliki kemampuan itu, ternyata dia juga mampu menyediakan lingkungan yang memenuhi kebutuhan individu. Dia menyediakan medianya, dia menyediakan sumber belajarnya. Otomatis ketika semuanya sudah tersedia, dia pasti bisa melibatkan peserta didik sebagai peserta aktif dalam belajar. Gitu ya. Oke. Oke. Saya lanjutkan. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan ya. Silakan angkat tangan. Jadi raise your hand ya. Oke. Oke, ini ada beberapa model gaya belajar yang nanti akan saya bahas di slide berikutnya, itu ada VAK ya. Nanti ada penjelasannya VARK, kemudian experiential learning dan combination. Jadi ada 4 pola gaya belajar, model gaya belajar yang istilahnya banyak digunakan di proses-proses pembelajaran sekarang. Dari dulu sampai sekarang malah ya. Oke, kita akan bahas satu-satu apa itu VAK. Jadi VAK itu terdiri dari visual, auditory, dan kinestetik. Kalau visual itu adalah apa yang dilihat oleh mata kita, ya, bukan mata batin ya, mata kita. Mata nyata nih ya, bukan mata batin. Kemudian auditory apa yang bisa didengar oleh telinga kita, telinga yang nyata ya. Suara yang nyata, bukan suara hati, suara bisikan kalbu misalnya, bukan seperti itu. Kemudian kinestetik. Nah, ini kalau kinestetik dia gerakan ya, gerakan tubuh. Oke, sekarang tadi VAK. Sekarang yang VARK. VARK itu cuma ada tambahan reading sebenarnya ya. Reading itu membaca. Jadi gaya belajar seseorang individu, entah itu sudah menjadi siswa, menjadi mahasiswa, bahkan nanti menjadi pegawai, itu tetap gaya belajar mereka itu seperti ini model gaya belajarnya. VARK, visual, auditory, reading, kinestetik. Ya, kalau reading dia membaca, bisa dia membaca dulu, baru dia bisa misalkan membaca sambil mendengarkan lagu, itu nanti combination ya. Nah, ada yang orang itu hanya belajar dengan membaca, dia sudah bisa memahami materinya misalkan. Tapi dia lemah dengan visualnya. Ada juga yang seperti itu ya. Kemudian kita akan jelaskan apa itu visual. Jadi kalau visual itu pembelajaran melalui apa yang dilihat oleh mata. Jadi dia mengamati, dia melihat gambarnya, dia melihat langsung kejadiannya, itu namanya visual. Ya, dengan dilihat oleh mata. Kemudian auditory, pembelajaran melalui apa yang didengar oleh telinga. Telinga ya, bukan pikiran ya. Kalau siapa tahu ada bisikan-bisikan apa itu tuh bukan, ya, itu bukan auditory. Ya, itu psikologi jadinya. Ya, pembelajaran melalui apa yang didengar oleh telinga. Jadi dia misalkan mendengarkan langsung misalkan pidato Bung Karno misalkan. Nah, itu pembelajaran mendengarkan saja ya, bukan melihat. Kalau dia melihat nanti gabungan, beda lagi. Jadi auditory. Jadi dia hanya mendengarkan. Oke, berikutnya. Reading ya. Pembelajaran melalui apa yang dipahami dengan membaca. Jadi dengan membaca dia memahami sesuatu. Ini kan tidak ada hubungannya sebenarnya dengan visual auditory, tapi dia memahami. Ya. Jadi kata kuncinya itu kalau yang di visual itu, kalau visual itu melihat, ya, kalau visual itu melihat, nah kalau auditory itu mendengar, ya, kemudian kalau reading itu apa yang dia pahami, gitu ya. Nah, kemudian kalau kinestetik itu pembelajaran melalui apa yang bisa dilakukan oleh tubuh. Nah, dilakukan oleh tubuh. Jadi, kalau visual itu dilihat oleh mata, kalau auditory didengar oleh telinga, reading itu dipahami dengan membaca, melalui membaca. Jadi bisa juga memahami itu belum, misalnya dia melihat, memahami sesuatu itu reading, tapi nanti itu combination namanya ya. Ini dengan memahami dengan membaca. Jadi dia baca buku, diem aja, nggak denger musik, nggak ya melihat ya. Tapi bukan berarti kan namanya membaca itu kan pasti melihat. Tapi kan bisa juga orang buta baca pakai huruf braille. Nah, itu namanya reading. Ya.
Kemudian ada kinestetik yang dilakukan oleh tubuh, misalnya olahraga, ya, senam misalkan. Nah, itu kan pembelajaran adalah apa yang bisa dilakukan oleh tubuh. Misalnya orang yang jadi instruktur senam itu tidak mungkin dia sekali senam langsung hafal, tidak. Pasti dia melakukan berulang-ulang kali sampai dia hafal gerakannya, gitu ya. Oke, saya hapus dulu. Oke. Nah, kemudian ini adalah experiential learning, ya, IL. Saya singkat aja. Jadi ada CE, AC, RO, dan AE. Jadi nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi ada 4 experiential learning. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Concrete experience. Ya, concrete experience itu penekanan orang yang belajar itu langsung dari pengalaman nyata. Ya. Jadi dia belajar dari pengalaman yang nyata. Dia belajar pertama dari pengalaman nyata. Bentar. Ini ya. Kemudian dari relasi dengan sesama, maksudnya interaksi sosial ya. Kemudian sensitivitas terhadap perasaan. Ini ya concrete experience. Misalnya belajar tentang bagaimana rasanya patah hati, langsung diputusin pacar misalnya. Itu concrete experience. Dia pasti bisa merasakan langsung, itu pembelajaran. Ya. Jadi jangan kalau concrete experience dalam proses pembelajaran di kelas itu misalnya bisa langsung melihat peninggalan-peninggalan misalkan masa Hindu-Buddha di Kalimantan Timur, langsung ke museum misalnya, itu concrete experience. Ya. Dia melihat, mengalami langsung apa yang dia lihat. Ya. Dan dia pasti bisa merasakan, oh ini yang peninggalan lama-lama misalkan ya. Atau bisa juga, lebih konkret lagi, kalau mau lihat concrete experience itu seperti apa, lebih konkret lagi lah KKN. Kalian KKN nanti misalkan, itu concrete experience namanya. Pembelajaran langsung dengan pengalaman nyata. Ya. Nah, karena di KKN itu pasti kalian berhubungan dengan masyarakat. Itu namanya relasi dengan sesama, interaksi sosial. Nah, di dalam nanti relasi dengan sesama itu pasti ada yang namanya baik dan buruk. Nah, itu nanti melibatkan perasaan. Itu tuh sensitivitas terhadap perasaan. Jangan sampai KKN acuh tak acuh misalkan. Ya, gitu ya. Itu contoh saja. Itu namanya concrete experience. Nah, next. Oke. Oke ya. Kemudian ada abstract conceptualization. Conceptualization. Nah, itu adalah fokus pada analisis logis dari ide, ya, perencanaan sistematis dan pemahaman intelektual dari situasi atau perkara yang dihadapi. Nah, biasanya yang seperti ini, ya, itu mereka apa ya, konseptor, ya. Ini coba analisis logis dari ide, perencanaan yang sistematis, pemahaman intelektual dari situasi atau perkara yang dihadapi. Nah, yang seperti ini biasanya pembelajaran seperti ini biasanya langsung pembelajaran yang lebih kepada diskusi, ya, abstract conceptualization. Dengan adanya apa ya, sharing pendapat, misalkan ya, sharing pendapat itu biasanya mereka nanti akan menganalisis hal-hal yang ide-ide orang lain ya, yang dapat mereka pahami. Ya. Nah, dengan adanya model apa ya tadi, gaya belajar ini, biasanya orang-orang yang punya gaya belajar seperti ini, dia lebih cenderung apa ya istilahnya, dibilang menyendiri sih enggak juga ya. Dia lebih cenderung apa ya, cenderung lebih apa ya, lebih banyak berpikir. Nah, lebih banyak berpikir lah ya. Kalau di awal itu kan dia lebih banyak merasakan merasakan ke lapangan. Nah, tapi kalau misalkan di yang kedua ini dia lebih berfokus kepada pemikiran. Jadi lebih ya kalau misalkan organisasi itu, nah ini biasanya abstract conceptualization itu lebih harusnya dimiliki oleh pemimpin ya, oleh para pemimpin. Kenapa? Dialah yang mengarahkan kemana perahu organisasi itu bisa berjalan. Itu abstract conceptualization. Kan nggak bisa dilihat langsung. Tapi kalau concrete experience itu nyata terlihat. Kita misalnya bisa lihat orang mencangkul, orang saling berbicara. Nah itu di concrete experience. Tapi kalau di abstract, maunya kemana? Kemana nanti? Nah kalau mau lihat abstract conceptualization itu seperti apa? Lihat nanti mata kuliah penelitian.
proposal penelitian. Itu namanya abstract conceptualization. Kenapa? Karena pasti kalian akan menganalisis dulu ide-ide orang lain, ya, direncanakan dengan membuat proposal. Nah, kemudian setelah itu kalian pasti memahami intelektualitas kalian atau perkara yang dihadapi. Kenapa? Dengan ketika kalian ke lapangan, kalian akan menghadapi bagaimana sih di lapangan itu kejadian di lapangannya seperti apa yang realnya. Baru kalian analisis. Nah, itu nanti di intelektual. Jelas itu di intelektual sini. Ya. Itu abstract conceptualization. Jadi terkadang dalam proses pembelajaran kalau mau lihat ini lebih ke reading, ya, lebih ke reading dia kalau ini. Ini lebih ke reading. Kalau ini lebih ke apa tadi? Kinestetik. Ya. Atau visual, kinestetik dan sebagainya. Nanti ada anunya ya. Kemudian yang selanjutnya ada reflective observation. Nah, ini dia belajar dari pengamatan. Ya, belajar dari pengamatan. Jadi kalau yang ini belajar dari pengamatan sebelum menilai, menyimak suatu perkara dari berbagai perspektif dan menyimak makna dari hal yang dia amati. Nah, kalau reflektif ini sebenarnya sepertinya gabungan dari ini ya, konkret. Jadi dia langsung melihat ke lapangan. Ini kalau mau lihat ini nanti setelah kalian proses penelitian. Proses penelitian itu observation namanya, observasi. Nah, kalau reflektif itu lebih kalian misalnya sudah apa tadi yang sudah terjadi di lapangan. Apa tadi yang sudah terjadi di lapangan? Apa yang saya dapatkan, apa yang perlu diperbaiki. Itu reflektif namanya. Jadi kita mengevaluasi, mengevaluasi apa yang sudah terjadi, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang akan dilakukan di misalkan pembelajaran berarti pertemuan berikutnya. Kalau reflective observation ini lebih misalkan kepada contoh misalkan dia mengevaluasi misalkan ya dalam sejarah misalkan apa sih misalkan reflective observation ya contohnya aja. Kalau materi itu misalkan politik etis. Apa sih dampaknya politik etis itu terhadap bangsa Indonesia? Seandainya tidak ada politik etis misalkan, apakah mungkin bangsa Indonesia merdeka misalkan? Itu namanya reflektif. Ya. Kenapa? Karena dalam suatu kejadian di sejarah itu kan setiap kejadian, ya. Jadi kita harus mengamati dulu sebelum menilai. Ya. Menyimak dulu dari berbagai perspektif dan baru bisa menyimpulkan makna. Ini yang perlu diperhatikan untuk reflektif. Kenapa? Karena di dalam pembelajaran sejarah juga ada reflective observation. Jadi observasi belum tentu tidak masih harus ke lapangan. Tapi kalau misalnya reflect observation berdasarkan misalkan dokumen-dokumen sejarah dan sebagainya itu juga bisa dilakukan. Tapi secara umum kalau reflective observation ini nanti kalau mau lihat itu laporan hasil PPL. Nah, jelas kelihatan di reflective observation. Apa yang sudah kalian lakukan, apa yang perlu diperbaiki dan apa nanti di masa datang yang perlu dilakukan oleh orang lain, gitu ya. Oke. Kemudian gaya belajar yang ketiga, active experimentation. Nah, ini menekankan pada pelaksanaan tugas, berani mengambil risiko dan mempengaruhi orang lain melalui perbuatannya. Nah, ini biasanya lebih ke memecahkan masalah dan mengambil keputusan, ya. Yang aktif ini ya. Jadi yang ini lebih ke decision maker. Ya. Pengambilan keputusan. Kenapa pengambilan keputusan? Karena dengan adanya active experimentation, misalkan kalau orang di lab itu kan ini lagi wabah corona nih misalkan. Nah, orang active experimentation pembelajaran berdasarkan gaya belajar aktif eksperimentasi aktif itu dia kan misalnya di lab dia melakukan uji coba misalkan. Nah, ini dia mau milih bahan mana yang mau dipilih untuk digunakan sebagai obat misalkan. Nah, dia kan memiliki keputusan. Dia harus mengambil keputusan dalam sini. Itu ya. Itu yang dinamakan dengan active experimentation. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke kita lanjut ke berikutnya. Slide berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan ya. Jangan malu-malu ya. Angkat tangan saja. Atau nyalakan saja nanti bersuara saja ya.
Oke, selanjutnya, nah, combination. Nah, jadi kalau combination nanti ada dua, kombinasi dari VAK, ada kombinasi dari IL, experiential learning. Nah, kalau di kombinasi AK ini, ya, kalau kombinasi VAK ini ada kombinasi, 3 kombinasi, yaitu pertama audio visual, jadi orang yang belajar dengan audio visual, kemudian yang kedua audio kinestetik, ini biasa, kalau mau konkretnya ya, bagaimana contohnya, orang yang langsung belajar melalui video, ini, video tutorial misalkan, tutorial masak kah, dan sebagainya, tutorial masak, ini audio visual. Kalau audio kinestetik, lebih konkretnya lihat orang yang senam, ya. Orang yang senam, kemudian orang senam kan dia nonton videonya, kemudian dia gerak kan. Nah, itu audio kinestetik. Ini lebih lebih konkretnya. Nah, ada juga yang visual audio kinestetik. Nah, kalau di visual audio kinestetik ini, kalau ini orang dance. Ya, kalau ya, ini orang dance misalkan. Dia hanya dengarkan lagu tapi dia gerak. Tapi kalau di sini orang yang latihan, kalau di sini orang latihan balet misalnya, susah susah sekali ya. Orang dance aja deh, orang dance. Nah, nggak usah jauh-jauh. Agnes Monica, Monica ya. Agnes Monica, di belakangnya kan ada orang yang dance tuh, yang joget-joget tuh, pengiringnya. Nah, mereka itu kan latihan dengarkan lagunya Agnes Monica, mereka gerak. Nggak perlu lihat Agnes Monicanya, misalkan ya. Nah, kalau visual audio kinesthetic nih orang yang belajar, orang yang lagi belajar, misalkan ya, belajar senam. Ya, orang yang senam kan dia ada videonya di depan, ada suara musiknya, kemudian dia gerak. Misalnya 1, 2, 3, 4, nah itu kan dia gerak. Itu namanya visual audio kinesthetic. Ya, visual audio kinesthetic. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan angkat tangan dulu. Ya, angkat tangan di mana? Angkat tangan nih. Silakan angkat tangan kalau ada pertanyaan. Saya buka dulu chatnya. Chat. Oke. Ya, kalau ada yang yang ditanyakan silakan angkat tangan. Tidak masalah. Ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Oke. Nah, tadi sudah kombinasi dari VAK, Visual Audio Kinesthetic, sekarang kombinasi dari Experiential Learning. Nah, ini dia ada bahasanya tersendiri, yaitu Diverger, Assimilator, Converger, dan Accommodator. DACA. Wah, ya. Kita akan bahas satu-satu. Apa itu Diverger? Nah, kalau Diverger, dia gabungan dari CE, Concrete Experience, dan Reflective Observation, CE dan RO. Nah, apa sih keunggulannya orang Diverger ini? Dia unggul dalam kemampuan imajinasi dan melihat situasi nyata dari banyak sudut pandang berbeda. Maksudnya seperti ini, ya. Orang Diverger, gini aja deh, langkah konkret misalkan ya. Contoh konkret aja ya. Untuk Diverger, itu dia mampu berimajinasi. Misalkan nih, ada kecelakaan di tengah-tengah, di simpang 4 misalkan. Nah, kalau dia mau ada kecelakaan, kemudian ada yang satu orang meninggal, kemudian ada yang jatuh misalkan ke pinggir. Nah, orang yang Diverger itu bisa mensimulasikan dalam pikirannya kenapa dia bisa jatuh. Misalkan, oh ternyata dia malah bukan hanya mengimajinasikan, dia bisa menceritakan secara keseluruhan kejadiannya seperti apa. Oh padahal dia nggak lihat, tapi dia bisa mengimajinasikan kejadian seperti apa. Misalkan orangnya sudah ke pinggir. Oh mungkin nanti tadi waktu dia tabrakan, dia loncat, habis ke pinggir. Nah itu mengimajinasi. Dalam proses, kalau misalkan contoh sejarah, ya orang yang ini biasanya dia bisa menceritakan secara detail bagaimana kejadiannya. Meskipun dia nggak bisa melihat, tapi dia bisa mengimajinasikan. Seandainya ini, kejadiannya ini. Contoh misalnya soalnya, kalau mau bikin soal misalnya gampang. Seandainya, jadi pasti kalau pengandaian. Ya. Seandainya Presiden Soekarno tidak diculik oleh golongan muda, apakah yang terjadi dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Apakah mungkin Indonesia merdeka? Nah, itu dia bisa mengimajinasikan. Langkah yang paling gampang lagi, kalian sudah pernah baca yang Sang Penandai buku saya kemarin kan, yang buku novel.
novel sejarah kemarin. Nah, itu contoh kemampuan imajinasi. Dia sudah si penulis itu sudah melihat situasinya dari sejarah, tapi dia juga bisa mengimajinasikan seperti apa kejadiannya dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda, sudut pandang novel. Gitu ya. Oke, berikutnya. Oh, sebentar. Oh iya ya. Oke. Ini waktunya sudah mau habis ya. Jadi saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu, nanti kita masuk lagi ya. Silakan join lagi ya. Pak. Oke, saya akhiri dulu. Oke, saya stop dulu Ya, ya. Pak. Oke, ya, assalamualaikum. Oke, Pak. Waalaikumsalam.